Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, para jamaah sekalian, wabil khusus Bapak Dr. Haji Ramayudi MM. Alhamdulillah, ini sahabat saya luar biasa. Ibu Haji dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bu? Sehat-sehat ya Bu ya? Saya bingung cari judul malam ini Bu, terus terang aja. Karena apa? Sudah terakhir sholat puasa Ramadan, sudah terakhir sholat tarawih terakhir. Jadi sudah terlalu banyak ilmu yang diberikan oleh para penceramah untuk ibu-ibu para jamaah sekalian. Saya mengutip, ini kebetulan saya bawa kitab Nasha'ihul Ibad, karangan daripada Imam Nawawi. Nggak apa-apa ya, kita baca sedikit ya. Kenapa kita itu harus sholat tasbih? Karena malaikat, semua penghuni langit itu gak pernah berhenti, gak pernah berhenti, gak pernah habis menyebut tasbih, memuji kebesaran Allah. Kenapa Bu? Manusia ini makhluk yang dhaif. Manusia ini makhluk yang sangat bodoh. Sudah dhaif, sudah bodoh, sudah jahil, macam-macam. Khuliqal insanu dha'ifa. Itu ayatnya begitu. Kemudian pada ayat yang lain, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Jadi tidak ada sedikit pun di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa manusia ini hebat. Itu nggak ada. Yang ada adalah manusia ini dulu manjahula. Manusia bisa hebat karena manusia dibimbing oleh ruh, dibimbing oleh risalah, dibimbing oleh Al-Quran, dibimbing oleh Rasulullah. Ketika manusia tidak dibimbing oleh Rasulullah, ketika manusia tidak dibimbing oleh risalah Al-Quran, maka manusia akan tersesat. Saya akan bacakan satu makalah di dalam kitab Nasha'ihul Ibad fi Bayanil Alfat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah wal 'ishrun. Maqalah yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salam kharaja dzata yaumin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum faqalu asbahna mu'minina billah. Nah, Bapak Ibu, satu riwayat menjelaskan suatu ketika Rasulullah SAW
keluar dari rumahnya menemui para sahabat-sahabatnya di pagi hari. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar pagi ini? Nah, kalau istilah saya ini ketemu Pak Haji Rama, apa kabar Pak Haji? Jawabnya Pak Haji apa kira-kira? Sehat. Terus habis itu pasti kita nanya gimana bisnisnya, lancar apa kan gitu. Ini manusia wajar yang ditanya bisnis. Tapi kalau ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, lalu Rasulullah bertanya, faqalu kaifa asbahtum? Faqalu asbahna mu'minina billah. Para sahabat menjawab, pagi yang baik ya Rasul, kami tetap mukmin kepada Allah, kami tetap yakin kepada Allah, kami tetap beriman kepada Allah. Jadi orientasi hidup para sahabat bukan dunia. Orientasi hidup para sahabat bukan bisnis. Karena apa Bapak sekalian? Nanti ada satu lagi makalah yang lain. Seberapa banyak kita kumpulin dunia, begitu mati di bawah nggak Bu? Ada rumah bagus sampai 5 lantai, mobil 10, duit sekoper, mati di bawah nggak Bu? Nggak apa-apa. Jadi kalau Rasulullah bertanya, tidak bertanya bisnis. Kaifa asbahtum? Asbahna mu'minina billah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum? Nah ini Bapak Ibu, Rasulullah bertanya, kalau kalian merasa mukmin, apa alamatnya? Apa kriterianya? Betul ibu-ibu mukmin, betul ibu-ibu muslim, mana buktinya? Nah itu ditanya oleh Rasul. Kalau kita memang benar-benar mukmin, buktinya apa? Nah, kira-kira jawabannya gimana? Buktinya kita sholat, betul nggak? Betul. Buktinya kita masih percaya kepada Allah. Lalu Rasulullah menjelaskan, wa ma alamatu imanikum. Qalu, yang pertama ketika kita disebut menjadi orang mukmin, alamatnya adalah, kriterianya adalah nasbiru alal bala. Nah, jadi manusia itu selalu diuji oleh Allah, sabar atau enggak. Itu ya Bu ya. Ujian itu macam-macam. Ada ujian, ini kalau udah umur 60 ke atas, sedikit-sedikit kakinya apa Bu? Rematik, asam urat, selonjor susah. Apalagi tadi Pak Ustadz, jangan lama-lama sholatnya, tasbih, pusing kepala saya. Kalau nggak pernah biasa sholat Bu, sujud kelamaan, pusing Bu. Pusing nggak Bu tadi? Alhamdulillah, karena berkah dari Allah. Kadang-kadang buku lama kebruk, ngabruk ke depan. Ya. Tapi tadi enggak, karena kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nah, dengan sholat tasbih tadi itu nggak pernah kita sholat mikirin yang lain-lain. Tapi kalau kita sholat biasa, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha, kitanya sholat, pikirannya macam-macam kemana-mana. Tapi begitu sholat tasbih, nggak ada pikirannya Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha. Karena yang dibaca itu adalah memuji Allah. Makanya apa itu? Ulama
kiai saya itu dulu menasihati, kalau Anda punya problem, sholat tasbih. Anda masalah berat apapun, sholat tasbih. Ngadu sama Allah, ngadu sama Allah. Gitu ya Bu ya. Jangan ngadu sama manusia. Manusia itu tempatnya salah. Ngadu sama Allah. Jadi kita sabar menerima apapun yang ujian Allah kasih. Saya kasih contoh. Salah satu ujian yang paling berat yang dialami oleh manusia adalah ujian kesuksesan dunia. Orang kalau udah banyak duit, kira-kira apa pun yang dilakukan? Lupa ibadah. Lupa ibadah. Ya, jalan sana kemari naiknya mobil Rubicon ya. Mobilnya keren ya. Padahal ditinggal mati. Kemudian mulai sombong. Fir'aun itu Bu. Ibu kenal Fir'aun? Ya. Ketemu aja belum. Tapi kita tahu ada di dalam Al-Quran. Raja Fir'aun itu saking hebatnya diuji oleh Allah dengan kekuasaan yang luar biasa, dengan harta yang luar biasa. Begitu luar biasanya, merasa hebat, dia ngaku diri sebagai Tuhan. Nah itu repotnya. Itu yang pertama. Ujian yang paling berat itu adalah ujian dengan kesuksesan materi. Padahal Allah tidak suka orang yang sukses materi, tapi lupa akhirat. Nanti di yaumil kiamat semua kita dikumpulkan. Begitu dikumpulkan di alam mahsyar, orang-orang yang kaya diundang semua sama Allah, dikumpulin semua sama Allah. Kemudian salah satunya ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dipanggil sama Allah. Nabi Sulaiman dikasih tahu, coba Anda bandingkan kekayaan Nabi Sulaiman sendiri satu orang dibanding kekayaan semua makhluk Allah yang lainnya merasa diri kaya. Mana bandingannya? Ada jauh sekali. Tapi Nabi Sulaiman masih taat kepada Allah. Nabi Sulaiman enggak sibuk ngurusin dunia. Begitu Anda semua kata Allah, Anda semua lupa dengan ibadah. Padahal Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Padahal Allah menyatakan bahwa engkau diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk ngurusin dunia. Ya. Jadi kemudian dikumpulkan lagi tuh orang yang miskin dikumpulkan lagi semua, yang nggak punya rumah, yang punya hutang banyak, semua dikumpulin di alam mahsyar. Ditanya oleh Allah, terus dipanggil Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu ada di dalam riwayat di sini dijelaskan, orang yang paling miskin, rumah nggak ada, istri nggak punya, Nabi Isa. Harta nggak ada, tapi dia tetap taat kepada Allah. Kerjanya nolong orang, itu Nabi Isa. Luar biasa. Dibenci sama umatnya lagi, kesian. Tapi dia tetap taat kepada Allah. Begitu kita orang-orang yang miskin dikumpulkan, kamu kenapa tidak ibadah? Saya nyari duit aja susah ya Allah, ngapain saya ibadah? Nyari duit aja susah, apalagi kita ibadah, nggak sempat katanya. Masya Allah, kalah dengan Nabi Isa. Terus yang ketiga Bu, dikumpulkan orang-orang yang sakit, yang di dunia ini diuji oleh Allah dengan sakit. Lalu dipanggil Nabi Ayub alaihissalam. Tahu Bu Nabi Ayub? Seorang nabi yang diuji dengan sakit sampai bertahun-tahun, sampai istrinya meninggal. Masyarakat jijik karena dia kena penyakit kusta.
Nabi Ayub. Tapi dia tetap ibadah kepada, nggak pernah mengeluh atas sakitnya. Nah kita baru sedikit kasih asam urat aja sudah pelan. Baru dikasih sesak nafas sudah. Apalagi kemarin Haji Ramayuli bolak-balik masuk rumah sakit, baru dikasih ujian sedikit doang, jantungnya dek gak enak, sudah lari ke rumah sakit, udah teriak-teriak. Nabi Ayub bertahun-tahun sakit, ditinggal istrinya, ditinggal semuanya, tetap dia ibadah kepada Allah. Karena dia itu sabar menerima takdir dan kodok putranya Allah. Nah, sudah berapa? Sudah. Ya, ada Nabi Isa, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Ayub. Terus berikutnya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, nasbiru alal bala. Dijelaskan di sini bahwa sabar itu, ya, sabar itu harus ada pada diri kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Manusia itu, kata Allah, akan diuji dengan ketakutan. Takut gak bisa ngasih makan anaknya, takut kalau anaknya nanti gak dapat kerjaan, ya Bu ya. Takut kalau kita gak bisa ngasih pensiun. Pokoknya takut aja. Wal juri, dengan kelaparan. Padahal Rasulullah SAW pernah suatu ketika itu, ini dalam hadis yang sahih, ini Rasulullah pulang dari masjid, tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, pagi ini ada makan apa? Apa jawaban Aisyah? Gak ada ya Rasul. Ya sudah, saya puasa. Coba bayangkan itu, Nabi datang pulang dari masjid, tanya, hari ini ada makanan apa? Gak ada. Kita di rumah masih ada beras, masih ada mie, masih ada telur. Kita akan bersyukur pada Rasulullah. Begitu sederhana sekali, Rasulullah begitu sabar sekali, gak pernah ngeluh, gak pernah ngeluh. Jadi kita salah kalau kita ngeluh kepada rahmat Allah. Kita sehat karena Allah, kita bisa sholat karena Allah, kita bisa jadi dokter, nih Pak Haji Ramalu jadi dokter karena Allah, bukan karena kehebatan kita. Mana yang hebat? Nggak ada yang hebat itu. Buktinya apa? Begitu dikasih virus corona aja bingung. Ya biar, iya dikasih virus COVID, sampai harus pakai ini, pakai itu, pakai masker kemana-mana. Ingat Allah, dikir kepada. Nah, saya lanjutkan ya dia. Yang kedua, ini baru satu. Wa nashkuru ala rohoi. Ya. Tandanya orang beriman itu selalu bersyukur dalam kita menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan kita itu harus bahagia. Punya beras bahagia, punya anak bahagia, punya cucu bahagia. Coba bayangkan tuh,
di luar sana ada orang yang ingin punya anak, sampai lari-lari ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, sampai pakai bayi tabung segala, betul? Berapa ratus miliar dikeluarkan. Nah ibu cuma ceprot langsung lahir, gampang banget. Apalagi ada anak-anak sekarang belum lulus SMA, tahu-tahu jebol. Nah, kita itu harus bahagia kalau kita dikasih oleh Allah, Itu nikmat yang luar biasa. Ya. Jadi pas kita tidur, alhamdulillah. Ambil air wudhu, ketemu air nggak kedinginan, alhamdulillah. Kalau kita di rumah sakit tuh badan lagi panas menggigil, kena air, luar biasa. Jadi wanaskuru firroha, itu bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat. Nikmat itu macam-macam. Ada nikmat sakit, ada nikmat sehat. Ya. Bukan karena kita dikasih rezeki doang kita berbahagia, bukan. Tapi apapun kita harus bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apalagi hari ini insya Allah ini malam Lailatul Qadar tuh. Tandanya apa? Tadinya saya nggak kepikiran mau sholat tasbih. Tiba-tiba saya kepikiran, ya Allah, kenapa nggak sholat tasbih ya? Oh iya ya, ibu-ibu kan ada yang pernah sholat, ada yang belum pernah. Mudah-mudahan kita nanti ditanya di akhirat, ditanya, kamu selama di dunia sudah melakukan apa? Saya sudah pernah sholat tasbih ya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan sholat tasbih semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir, yang ketiga, tandanya kita iman. Wa tardo bil qadar. Kita ridho dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu apa? Saya pernah waktu berangkat haji, saya tiba-tiba ketemu dengan orang jauh sekali dari Madiun berangkat. Saya tanya, ibu kerjanya apa, bapaknya? Saya cuma bengkel sepeda. Bengkel sepeda bisa berangkat haji. Terus ada lagi ketemu, bapak kerjanya apa? Saya tukang sayur. Tukang sayur bisa berangkat haji. Jadi yang namanya bisa berangkat haji itu namanya karunia dari Allah. Sementara orang yang duitnya bertumpuk-tumpuk nggak sempat dia berangkat haji. Yang mobilnya banyak, perusahaannya banyak, nggak sempat berangkat haji. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Kita punya anak, kita ridho atas ketentuan Allah. Satu ketika ada perintah dari Allah kepada Rasulullah, ini terakhir ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, kumpulkan saudara-saudaramu semua, ashiratakal aqrabin. Kumpulkan semua. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Quraisy, semuanya dikumpulkan oleh Rasulullah. Kumpulkan. Setelah itu apa kata Rasulullah? Angkidu angkusakum, tolong jaga diri dari api neraka. Jaga diri kalian semua dari api neraka. Karena saya tidak bisa merubah ketentuan Allah. Karena apa? Sebelum itu Bapak Ibu sekalian, Abu Thalib, paman Rasulullah yang setiap hari nolong Rasul, bersama Rasul, membantu Rasul. Begitu meninggal, Rasulullah tidak bisa membantu. Disuruh baca syahadat, tidak bisa seluruhnya keluar syahadat. Kalau sudah ketentuan Allah seperti itu, tidak ada yang bisa keluar. Makanya apa? Rasulullah mengingatkan, tolong jaga diri. Karena ketentuan Allah kita tidak tahu.
Kita masuk surga atau masuk neraka kita nggak tahu. Kita selamat apa nggak kita nggak tahu. Kita mati kapan nggak tahu. Husnul khotimah atau sul khotimah kita nggak tahu. Itu semua ketentuan dari Allah. Tapi kita ridho atas ketentuan Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Caranya bagaimana? Kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Jangan sampai lupa. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Afdhalu dzikri falam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi setiap saat, setiap waktu jangan lupa membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha. Sambil mulak buku la ilaha. Sambil baca selawat, ya, sambil masak baca selawat, sambil mulak buku baca. Kan kita nggak tahu begitu lagi mulak bumbu kita lagi ulek, bawang lagi diulek, cabai lagi diulek, tiba-tiba malaikat Israel datang. Kan nggak tahu. Ada guru saya lagi ngaji begini, tiba-tiba malaikat Israel datang, meninggal di saat ngaji. Ada orang yang lagi sholat tarawih meninggal di saat sholat tarawih. Nggak tahu kita. Ya, mudah-mudahan kita meninggalnya dalam kondisi yang baik. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Ya, ya, jadi ini saja yang menjadi oleh-oleh saya di akhir Ramadan. Itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ini kucing ini perintah dari Allah. Gitu. Ini keberkahan dari Allah. Ya, kita nggak tahu namanya kucing. Dia yang ngasih makan Allah. Nggak pernah dia ngeluh-ngeluh. Dapat aja makanan, dapat aja rezeki, kan ya, Bu ya. Nah, karena apa? Allah sendiri sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa ja'alna lakum fiha ma'aisa wa malastum lahu birazim. Allah menciptakan berbagai macam kehidupan dengan pekerjaan yang macam-macam semua Allah kasih. Yang jadi bengkel, yang jadi dosen, yang jadi dokter, yang jadi insinyur, yang jadi supir, yang jadi macam-macam pekerjaan Allah kasih. Wa malastum lahu birazim. Bukan kalian yang ngasih rezeki, kata Allah, tapi Allah yang menentukan rezeki. Hewan, ikan yang ada di laut jutaan jumlahnya, nggak ada yang nggak dikasih rezeki. Burung yang ada di udara, yang di mana-mana jutaan jumlahnya, nggak ada yang mengirim di sini. Allah sudah kasih rezeki. Semuanya Allah kasih rezeki. Kita nggak usah mikirin, Bu. Gak usah mikirin, yang penting kita takwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan adanya Ramadan ini kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bahagia apapun keadaan kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Begitu ibu-ibu ya, begitu para jemaah sekalian, mudah-mudahan ini barokah. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Nanti habis itu baru sholat witir ya Mas. Ya, kita doa dulu ya Bu ya. Kita baca Fatihah sebelumnya. Baca Fatihah untuk kedua orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita yang telah dipanggil diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dikurangi siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan semuanya dari orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala nabiyina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi